Haleluya. Dan kita masih tinggal di dunia. Sekitar kita ini ada dunia. Terus terang aja saudaraku, tubuh kita ini sangat bereaksi dengan dunia. Ya, tetapi inilah dia kabar baik tadi ya, hasilnya. Di dalam ini sudah lain. Ada Yesus, ada kehidupan kekal, ada Zoe, ada Roh Kudus, ya. Ada Yesus, hati Yesus, kasih Yesus, kuasa Yesus di dalam. Haleluya. Nah, jadi kita ini roh jiwa tubuh di luar dunia saudaraku, ya. Di dalam ini ada hati yang baru dari Yesus. Terserah kita. Makanya di sini disuruh persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan. Jadi harus tunduk kepada yang di dalam ini, Yesus ini. Kita tidak mempersembahkan tubuh kita ya sebagai satu persembahan yang tunduk kepada Tuhan. Tapi kita mempersembahkan tubuh kita kepada sesuatu yang tunduk kepada kehendak duniawi. Dan kalau kita baca firman Tuhan, saudaraku, itu akan membawa kepada maut. Nah, firman Tuhan dalam buku Yakobus berkata, hidup kita ini selalu ditarik ke dua arah. Satu, ke arah dunia, tubuh ini, kehendak tubuh ini. Satu, di dalam, ke arah Tuhan. Karena ada roh Tuhan sudah di dalam. Kalau orang dunia ini nggak ada, saudara, nggak ada pergumulan. Dia senang aja ikut dunia ini. Bahkan bisa bangga dia. Kalau dia menipu nggak ketahuan dia bangga dia. Orang selamat, kalau betul-betul udah selamat, dia nipu, yang di dalam merana. Karena sudah hidup. Kalau yang dalam nggak merana, hati-hati saudaraku. Itu sudah dilawan Roh Kudus itu. Bukan cuma didudukakan saudaraku atau tidak diperhatikan, tidak. Sudah dilawan dia. Tuhan mau kita mempersembahkan seluruh tubuh kita ini tunduk kepada hati nurani, kepada Roh Kudus. Ya, nah inilah dia perjuangan saya dan saudara. Sesudah selamat, Anda menjadi hamba Tuhan, sampai sekarang ini kita semua jadi hamba Tuhan. Perjuangan kita, saudaraku, ya, adalah apakah kita mempersembahkan diri kita, ya, kepada Tuhan, persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, persembahan yang berkenan, artinya fokus kepada Tuhan. Segenap hati, segenap jiwa, segenap tubuh, segenap akal budi. Atau kita, saudaraku, seperti Yakobus 1. Oke, kita baca Yakobus 1. Ini orang yang bisa tertarik kepada duniawi. Seumur hidup, sampai kita pulang ke sorga. Inilah peperangan kita. Ya, jangan katakan saudaraku kalau sudah lama mengikut Tuhan tidak ada. Oh, saudaraku, kita baca saudaraku dalam kitab. Ada orang mengikut Tuhan pada awalnya raja, ya, Raja Asa, ya, luar biasa saudaraku. Ujung-ujungnya dilawannya saudaraku Tuhan. Salomo juga awal-awalnya demikian, ujung-ujungnya tidak dia setia mengikut Tuhan. Yakobus 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Jadi ada pencobaan, yaitu tarikan dari duniawi, hawa nafsu, manusia lama. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa mengasihi dia. Dengar baik-baik. Apabila seorang dicobai, ya, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan dia sendiri tidak mencobai siapapun. Tapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dengan kata lain oleh nafsunya sendiri. Sebenarnya Tuhan memberikan nafsu kepada manusia, kehendak yang kuat, desire, ya, a very strong desire. Itu adalah untuk kebaikan kita. Kita masih diberikan nafsu makan. Saudara bayangkan kalau orang nggak punya nafsu makan bisa mati. Orang sakit nggak ada nafsu makannya mati, saudaraku. Tapi Tuhan berikan nafsu makan orang untuk hidup sehat. Nafsu makannya itu adalah fokus untuk hidup kuat sehat bagi Tuhan. Tapi kalau bagi dirinya, itu yang saudaraku makan, ya, foya-foya, ya, gluttony.
Datang sana makan, datang sini. Itu nafsu makan dipakai untuk memuaskan diri. Kaya, Tuhan mau kita keberkatan. Tuhan berkata, berkat Abraham itu kaya, diberkati untuk memberkati. Menyampaikan maksud Tuhan. Tapi kalau cinta uang, nafsu kaya itu untuk cinta uang untuk diri, itu akar dari segala kejahatan. Jadi saudaraku, nafsu itu diberi Tuhan, fokus dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Kalau tidak, itu akan bisa seperti ini, dicobai ya oleh hawa nafsu yang ditunggangi setan ya. Tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri ya. Ia diseret dan dipikat olehnya. Saya dan saudara bisa terseret, terpikat. Berdirilah teguh saudaraku dengan hidup fokus kepada Tuhan. Kalau tidak, di dunia ini sekitar kita, panca indera kita ini sangat peka ya akan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasa ya, semua. Apa yang kita cium, apa semua. Saudara kalau cium bau-bau, saudara menjauhinya. Saudara cium ayam goreng, saudara cari di mana ayam goreng itu. Kalau dia tidak dikuasai, dipersembahkan kepada Tuhan, ya, tubuh kita ini untuk Tuhan, maka hidup kita ini akan selalu terpikat, terseret, lalu seluruh kejahatan bisa kita kerjakan. Itulah akibatnya. Kalau dosa, ia melahirkan dosa, dan kalau dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jangan mau dipikat, diseret. Persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Kasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kuat kita. Amin, saudaraku.